Hello, my students. How are you today? Wow. Welcome back to my video. I hope you enjoyed this video, and then we can learn together for this class, uh, 10 senior high school. Oke. Nah, kita akan mencari tentang perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Ya, jadi kita akan perancangan. Jadi kita akan harus rancang hasil produksi atau kerajinan kita. Nah, ada 5 perancangan dan produksinya. Kita lihat adalah yang pertama, pencarian ide produk. Jadi kita harus cari ide, brainstorming. Jadi kita harus, ide apa yang harus kita tumbuhkan? Apa sih ide yang menarik gitu. Nah, di sini ada contoh pertanyaan yang membuat ide kita lebih matang lagi, namanya brainstorming. Nah, yang pertama ini salah satu ya, budaya non benda apa yang akan menjadi inspirasi. Nah, jadi kita harus tahu apa yang menjadi inspirasi di dalam budaya kita, tapi yang di bagian non benda ya. Nah, produk kerajinan apa yang akan dibutuhkan gitu. Jadi kalau mau kita menyanyi, apa yang kita butuhkan gitu. Kalau kita menari, apa yang kita butuhkan. Nah, kalau kita membuat cerita, apa yang kita butuhkan gitu. Jadi harus kita tahu apa yang kita butuhkan. Dan baru kita akan buat. Terus mengapa produk kerajinan ini tersebut dibuat gitu. Jadi kenapa kita harus membuat ini? Mungkin supaya orang tahu bahwasanya budaya kita sejarahnya seperti ini, bahwasanya budaya kita peraturannya seperti ini, sistemnya seperti ini, supaya mereka tahu. Nah, bisa aja. Terus yang keempat, siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut? Nah, mungkin bisa saja generasi kita berikutnya. Nah, atau ada jurusan-jurusan atau ada yang mungkin tertarik dengan sejarah budaya kita, dengan kerajinan kita. Nah, bisa saja mereka menggunakannya, mereka membuat koleksi, bisa saja. Jadi kita tidak perlu cari tahu. Pasti ada orang yang tertarik dengan keunikan budaya kita masing-masing. Nah, yang terakhir adalah alat-alat apa saja yang dibutuhkan. Nah, itu tadi, produk kerajinan apa yang akan dibuat. Nah, hampir sama alat apa aja yang dibuat. Jadi begitu sudah akan dibuat, nah, alatnya apa dulu dong gitu. Jadi kita harus mempersiapkannya lebih matang. Oke? Itu yang pertama. Mungkin kalau ada yang masih bingung, bisa tanya sama saya kembali. Nah, yang kedua adalah membuat gambar atau sketsa. Nah, contohnya seperti ini. Ada gambar yang sketsa yang sebelah kanan, foto yang sebelah kanan ini saya ini. Nah, ini masih sketsa yang belum diwarnai. Nah, kita harus tahu contoh. Ini kalau gini gambarnya apa sih cocok warnanya gitu. Jadi harus kita tahu dari kulit badannya, dari tali pinggangnya, dari rambutnya, segala macam, pepohonan rumput sampai bagian terkecil pun harus kita tahu. Contoh, lihat. Nah, sebelah sini gambar ini. Kita harus tahu nih, kenapa hijau, kenapa sini agak rerumputan, kenapa di sini pakainya kayak seperti ini. Nah, itu berkaitan dengan budaya kita. Mungkin dahulu budaya kita masih pakainya seperti itu. Jadi punya alasan tersendiri, punya cerita sendiri, dan punya keunikan sendiri. Jadi kita bisa menjelaskan memang gini gitu budaya kami dulu gitu. Jadi membuat rancangan dari produk kerajinan digambarkan atau dibuat sketsanya agar ide yang abstrak, ini abstrak ya, menjadi berwujud. Nah, sehingga yang tadinya masih berpikir, oh, begitu dia lihat gambar sketsa kita, dia bisa mulai membayangkan, bahkan dia bisa membuat
bentuk apa yang kita gambarkan di sini. Jadi kayak 3D, 3 dimensi. Nah, kita akan bahas nanti 3 dimensi. Nah, pilih ide yang terbaik. Jadi harus setelah kita membuat ide-ide, sketsa gambar, nah kita harus mempertimbangkan ide yang paling terbaik. Jadi kita pilih, ini cocok nggak gambar ini suasananya, ini pakainya cocok nggak, atau ini gerakannya, atau ini movementnya gitu, cocok nggak kalau di zaman-zaman dahulu, pakaiannya, stylenya. Nah, kita harus mempertimbangkan, atau kurang lagi, atau kita bisa perbaiki lagi kembali di langkah kedua gitu, rancangan keduanya. Jadi sebelum masuk ketiga, yang keduanya harus matang, sehingga di ketiganya tinggal kita pilih gitu ya. Jadi yang kita senang, yang kita enak, yang kita nyaman, dan yang gampang mudah dipikirkan orang gitu ya. Itu yang ketiga, pilih ide yang terbaik gitu. Nah, yang keempat adalah prototyping atau membuat studi model. Nah, perencanaan ini membuat format dalam 3 dimensi atau mempunyai bidang volume ya. Nah, setelah kita membuat gambar tersebut, kita bisa membuat patung kecil, miniatur boleh, rumah-rumah zaman dahulu juga boleh. Nah, ada tuh di sejarah-sejarah di museum, ada orang yang mau membuat rumah zaman dahulu, tapi yang bentuk kecil, miniatur namanya. Dan itu sangat detail sekali. Sangat detail. Jadi yang tadinya masih gambar, nah bentuk kalau di adat Karo itu rumah panggung. Nah, bagaimana nias dan sebagainya gitu. Oke? Jadi 3 dimensi. Yang terakhir adalah perencanaan produksi gitu. Perencanaan ini harus membuat langkah-langkah kerja yang akan dilakukan. Jadi, begitu sudah kita tahu ide-idenya dan sudah kita pilih yang terbaik, nah, kita pasti tentu tahu dong tahap-tahapnya. Jadi sebelum memulai kita harus persiapkan alat, bahan, dan tempat yang mau kita buat gitu. Nah, sehingga nanti kita nggak kocar-kacir, nggak berhenti di tengah jalan. Oh iya, baru ingat. Nah, kita harus hindari itu. Oh iya, baru ingat. Nah, nanti kalau udah setengah jalan, totonya ada kesalahan sedikit, kita harus ngulang lagi dong. Nah, sehingga hasil kerjaan kita nggak berjalan dengan lancar. Bisa saja hasil kerjaan kita berjalan lancar dan bisa menghasilkan uang. Bisa saja kan, bisa kita jual. Mungkin kita bisa buat 3 atau 4 hasil kerajinan dengan yang sama, bisa aja kita jual. Mungkin satu produknya, barangnya buatlah 50.000. Nah, mungkin 3 barang, 50 kali 3. Nah, itu nanti di pertemuan ke depannya kita akan membahas perhitungan tentang menghasilkan barang yang tersebut gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita nggak berhenti di tengah jalan. Oke? Jadi yang kelima ini kamu harus catat. Jangan lupa ya, kamu harus catat di hari yang sama. Oke? Di hari yang sama, pastikan nama kamu ada di situ, kelasnya, dan mata pelajaran. Oke? See you next week. Bye-bye.